Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata dalam kitab Fathul Bari, semoga kita mendapatkan manfaat faedah ilmunya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Babu yauma yukshafu an saqin. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yukshafu an saqin. Yauma pada hari itu yukshafu disingkapkan, saqin disingkapkan betis. Haddatsana Adam, haddatsana Al-Laitsu an Khalid bin Zaid an Sa'id bin Abi Hilal an Zaid ibn Aslam an Atha ibn Yasar an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul yakshifu rabbuna an saqihi. Yakshifu menyingkap, rabbuna Rabb kita, an saqihi. Hadis ini termasuk hadis mutasyabihat. Sengaja kita memilih ini karena pembahasan kita memang memilih akidah. Bagaimana Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, ahli hadis, memahami ayat-ayat dan hadis-hadis akidah. Fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minatin wa yabqa man kana yasjudu fid dunya ria'an wa sum'atan. Yang tidak bisa bersujud waktu itu adalah orang yang di dunia itu beribadahnya karena riya dan karena sum'ah. Mereka tak bisa bersujud. Fayadhahabu liyasjuda, berusaha untuk sujud. Faya'udu dhahruhu tabaqan wahidan, akan tetapi pundaknya itu tabaqan wahidan seperti satu lempengan. Maksudnya tak bisa bengkok tulang belakangnya. Tak bisa dibungkukkan tulang belakang. Karena di dunia dulu tidak pernah bungkuk karena Allah. Bungkuk bengkoknya tulang belakangnya itu karena riya dan sum'ah. Sebagai hukumannya nanti di akhirat tak bisa bengkok tulang belakangnya. Qauluhu ucapan Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yauma yukshafu an saqin. Yauma pada hari itu yukshafu disingkapkan an saqin, betis. Riwayat yang pertama, akhraja Abu Ya'la. Maksudnya Abu Ya'la Al-Mawsili dalam Musnad Abi Ya'la meriwayatkan. Akhraja bermakna, akhraja artinya dzakarahu fi kitabihi bisanadihi. Imam Abu Ya'la menyebutkan riwayat ini dalam kitabnya dengan sanad dia sampai kepada sahibur riwayah. Bisanadin fihi dha'fun, tapi di dalam sanadnya ada dhaif, ada kedhaifan. An Abi Musa, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu marfu'an. Marfu' fi qawlihi, tentang firman Allah yauma yukshafu an saqin. Qala, maknanya yauma pada hari itu yukshafu disingkapkan an saqin, betis. Maksudnya an nurin azimin. Disingkapkan betis bukan maksudnya ini betis lalu disingkapkan kain lalu nampak betis, bukan itu maksudnya. Tapi dia adalah ibaratun, adalah sebuah ungkapan. Betisnya tersingkap, itu tidak dipahami sebagai betis yang tersingkap. Tapi dia adalah sebuah ungkapan yang maknanya adalah nurin azimin. Ada cahaya yang sangat agung, besar dan mulia. Pada hari itu umat melihat cahaya yang amat sangat agung mulia, fayakhiruna lahu sujjada. Lalu kemudian semua manusia bersujud. Itu riwayat pertama.
Riwayat yang kedua, wa qala Abdur Razzaqi. Imam Abdur Razzaq berkata, an Ma'mar, dari Ma'mar, an Qatadah, dari Qatadah, fi qawlihi, tentang firman Allah, yauma yukshafu an saqin, pada saat disingkapkannya betis. Qala, kata dia maknanya bukan betis tersingkap. Maksudnya adalah an syiddati amrin, suatu perkara yang sangat sulit, sangat berat. Riwayat pertama Abu Musa, yang kedua Qatadah, yang ketiga wa indal Hakim, dalam riwayat Imam Al-Hakim, min tariqi Ikrimata, dari jalur riwayat Ikrimah. Ikrimah ini salah satu murid Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ani Ibni Abbasin, dari Abdullah bin Abbas, qala, Abdullah bin Abbas berkata, huwa yaumu karbin wa syiddatin. Maksud menyingkap betis di situ maknanya itu tidak dipahami secara tekstual bahwa betis tersingkap. Tapi maknanya adalah yaumu karbin, hari itu adalah hari yang sangat sulit, sangat dahsyat, banyak huru-hara. Wa syiddatin, banyak kepayahan, banyak kesulitan. Saking dahsyatnya, sulitnya hari itu, maka orang Arab mengungkapkannya dengan hari disingkapnya betis. Qala al-Khattabi, yang keempat. Qala al-Khattabi, fayakunul ma'na, maka makna ayat ini adalah yakshifu an qudratihi. Allah Subhanahu wa ta'ala menyingkapkan kudratnya, kuasanya. Allati tankashifu, dengan itu maka tersingkaplah anis syiddati wal kurabi, dari segala kesulitan, dari segala kepayahan, dari segala huru-hara. Wa dzakara ghaira dzalika minat ta'wilat, dan beliau menyebutkan makna-makna takwil-takwil lain. Selain daripada takwil ini, ada beberapa takwil lain. Di mana nanti disebutkan kama sayati bayanuhu, sebagaimana akan dijelaskan secara detail inda hadits syafa'ati, ketika membahas tentang masalah pembahasan syafaat. Mustawfin, lengkap detail fi kitabir ruqaq insyaallah taala. Wa waqa'a fi hadzal mawdi', tentang riwayat ini, yakshifu rabbuna an saqihi. Kalau yang tadi ayat Al-Quran, yauma yukshafu an saqin. Adapun hadisnya adalah yakshifu rabbuna, yakshifu menyingkap, rabbuna Tuhan kita, an saqihi, an saqihi, wa huwa min riwayati Sa'id. Ini riwayat Sa'id ibni Abi Hilal. An Zaid bin Aslam, dari Zaid bin Aslam. Fa akhrajahal Ismaili kadzalika. Imam Al-Ismaili juga meriwayatkan bunyinya sama. Summa qala, tapi ada komentar beliau. Fi qawlihi an saqihi. An saqin nakirah. Kalau an saqihi ma'rifah. Tapi sama macam yang dalam ayat, an saqin nakirah. Summa akhrajahu min tariqi Hafs. Diriwayatkan juga dengan sanadnya dari jalur riwayat Hafs bin Maisarah dari Zaid bin Aslam. Bilafzi, dengan lafaz yukshafu an saqin. Tak ada ha, mudhaf ilaih tak ada. Yukshafu an, tak ada dhamir. Yukshafu an saqin. Qala al-Ismaili, kata Imam al-Ismaili, hadhihi asah. Riwayat ini asah, lebih sahih. Kenapa? Limuwafaqatiha, karena sesuai bunyi lafaznya. Limuwafaqatiha, karena sesuai lafzul Qur'ani fil jumlati, karena sesuai dengan lafaz yang ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran bunyinya yauma yukshafu an saqin.
Di dalam hadis, riwayat pertama mengatakan, yakshifu rabbuna an saqihi. Dalam riwayat lain, an saqin. Kata Imam Al-Ismaili, yang nakirah an saqin lebih sahih karena sesuai dengan ayat Al-Quran. Pembahasan berikutnya, la yudhannu anna allaha dzu a'dha'in wa jawarihah. Tidak mungkin terlintas di pikiran orang, tak ada yang zon, annallaha, bahwa Allah Ta'ala dzu a'dha'in, bahwa Allah itu punya anggota tubuh, mata, tangan, betis. Ketika membaca ayat ini, yauma yukshafu an saqin, ketika betis disingkap, yakshifu rabbuna an saqihi, tidak ada orang yang menyangka, tidak ada orang yang berprasangka, tidak ada orang yang membaca ini lalu terlintas di pikirannya bahwa Allah itu dzu a'dha'in, bahwa Allah itu punya a'dha', punya anggota tubuh, wa jawariha, punya jawarih. Lima fi dzalika min musyabahatil makhluqin. Kenapa? Karena kalau terpikir, ada orang yang terpikir bahwa Tuhan itu punya betis, berarti itu musyabahah. Musyabihatil makhluqin, berarti dia menyerupai makhluk. Sedangkan kita diajarkan bahwa Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis. Yang pertama, laisa kamitslihi syai'un. Yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi, ta'ala Allahu an zalika. Allah Maha tinggi dari anggota a'dha dan jawarih itu. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluk. Apalah pelajaran yang bisa kita ambil dari penjelasan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ini? Satu, ahammiyatu ta'addudir riwayat. Pentingnya beberapa riwayat. Jangan hanya mengambil satu riwayat saja. Itu salah satu keistimewaan ahli hadis. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan satu, qala fi riwayati kadza wa fi riwayatin ukhra. Nah, begitu. Itu memang udah manhaj mereka. Dan itulah gunanya takhrij. Takhrij itu untuk mengumpulkan beberapa riwayat. Dari beberapa riwayat itu nanti bisa ditengok ada riwayat yang mubham. Ada riwayat yang samar dijelaskan dalam riwayat lain. Maka kalau kita tengok Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengumpulkan beberapa riwayat. Dari Qatadah, dari Ibnu Abbas, bahwa semuanya mengatakan makna yauma yukshafu an saqin itu adalah syiddah, suasana yang ngeri, yang menakutkan, huru hara, itu artinya, bukan betis yang tersingkap. Dua, anna ta'wila minas salaf, bahwa takwil itu adalah manhaj salaf. Abu Musa al-Ash'ari mentakwil, Qatadah mentakwil, Abdullah bin Abbas mentakwil. Tiga-tiga ini salaf. Jadi kalau ada orang mengatakan takwil itu bukan manhaj salaf, terbantahkan. Anna ta'wila minas salaf. Ta'wilu Abi Musa al-Ash'ari wa ta'wilu Qatadata wa ta'wilu Ibni Abbasin radhiyallahu anhum. Tiga, radda al-Hafiz ala isbatil a'dha' wal jawarih lillah. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani membantah orang yang mengatakan bahwa Allah itu punya a'dha', punya jawarih, punya anggota tubuh. Empat, isbatul jawarih lillah
Kalau ada orang yang menetapkan jawarih bahwa Allah itu punya mata, bertelinga, bertangan, berkaki, berbetis, hakikiyah, hakiki, maka itu musyabahatul makhluqin. Berarti dia sudah terjerumus, sudah terperosok, sudah waqa'a, jatuh ke dalam menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang kelima, bahwa Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ala manhajil asy'ariyah. Bahwa Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar itu adalah manhajnya dalam memahami hadis mutasyabihat. Walaupun kitab Sahih Bukhari ini kitab hadis, tapi di dalamnya ada tafsir. Tafsir ayat-ayat Al-Quran yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Maka satu dayung, dua tiga pulau terlampaui. Dalam Sahih Bukhari kita membahas yauma yukshafu an saqin. Dalam Sahih Bukhari juga kita membahas hadis yakshifu rabbuna an saqihi. Kedua-duanya adalah mutasyabihat. Dan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani memahami ayat ini dan hadis ini dengan pemahaman manhaj Al-Asy'ari. Apa hubungannya dengan Perti? Bahwa Perti berpegang kepada akidah Asy'ari. Jadi kalau ada orang mengatakan Asy'ari itu sesat, Asy'ari itu dhalun mudil, berarti dia menyesatkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mensyarah ayat dan hadis ini dengan manhaj Asy'ari. Apakah ada manhaj lain dalam menjelaskan ayat dan hadis mutasyabihat ini? Maka kalimatnya sama, tapi dipahami berbeda. Sengaja saya buatkan untuk supaya lebih jelas nampak. Kita tafwid dan takwil. Tafwid wallahu a'lam, serahkan pada Allah, Allah yang tahu maknanya. Atau kita takwil. Nah di sini malam ini yauma yukshafu an saqin ini mentakwil semua. Imam Ibnu Hajar mentakwil, mengambil riwayat dari Imam Qatadah mentakwil, Abdullah bin Abbas mentakwil, Abu Musa mentakwil bahwa makna yauma yukshafu an saqin itu bukan betis tersingkap, maknanya adalah syiddah, huru-hara, kesulitan, kepayahan, dahsyatnya suasana hari kiamat waktu itu. Itulah maknanya. Jangan kita terpukau dengan pengambilan ucapan Imam Malik. Ucapannya sama diambil tapi dipahami dengan pemahaman berbeda. Maka saya buat, tengok sebelah kanan. Al-istiwa'u ghairu majhul. Ambil contoh tentang masalah istiwa. Istiwa itu ghairu majhul. Ghairu majhul artinya tidak majhul. Semua orang tahu makna istiwa. Wal kaifu ghairu ma'qul. Tapi bagaimana Allah istiwa? Itu ghairu ma'qul, tak bisa dipikirkan manusia. Wal imanu bihi wajib. Beriman tentang istiwa itu wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Dan menanyakan tentang itu adalah bid'ah. Asy'ari memahami itu adalah istiwa ghairu majhul itu maknanya adalah tafwid, serahkan pada Allah. Tapi kelompok isbat Taimi, asalnya Taimi, karena ini pemahaman Ibnu Taimiyah. Lalu kemudian diadopsi oleh Muhammad bin Abdul Wahhab jadi Wahabi. Lalu kemudian namanya di zaman sekarang ini berubah menjadi Salafi. Nah, jadi tiga itu sebetulnya satu, cuman ganti baju saja. Taimi, Wahabi, Salafi. Mereka memahaminya, coba tengok. Al-ula,
isbatus sifat min ghairi ta'wil. Ditetapkanlah sifat itu tanpa takwil. Tak boleh ada takwil. Yang kedua, tafwidul kaif. Tapi bagaimananya tafwid. Jadi sebetulnya mereka ujung-ujungnya tafwid juga. Yaqulu Ibnu Taimiyah. Apa kata Ibnu Taimiyah? Wa jami'u ayatis sifat. Semua ayat-ayat sifat. Amirraha. Jalankan sajalah ayat itu. Apa makna jalankan saja? Isbitha kama ja'at fil Qur'an. Maka mesti diisbat sebagaimana ada dalam Al-Quran. Fa innaha ja'at musbitah. Karena dia ada dalam Quran isbat, maka mesti diisbat. Apa pemahamannya? Contoh, summastawa 'alal arsh. Maka isbatu istiwa illah ala arsyih. Mesti diisbat bahwa Allah itu bersemayam di atas arasy. Ayat lain, bal yadahu mabsutatan, bahwa tangan Tuhan itu lawan dari yadullah maghlulah, terbelenggu. Tangannya lepas. Bi isbatil yadaini lillah. Mesti diisbat bahwa Tuhan itu punya tangan, punya dua tangan. Begitu juga dengan hadis mutasyabihat. Yanzilu Rabbuna. Yanzilu Rabbuna, Tuhan kita turun. Turun dia dari atas arasanya, turun ke bumi. Bi isbatin nuzul, kata Ibnu Taimiyah. Mesti dipahami bahwa Tuhan itu memang betul-betul turun. Kalau Imam Malik, nazala amruhu, perkaranya turun. Imam Malik mentakwil, salaf. Sedangkan Ibnu Taimiyah mengatakan nazala isbatin nuzul. Memang Tuhan itu turun. Turun dia dari atas ke bawah. Apa kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Tengok paling bawah sebelah kanan. Dalam kitab Ad-Durar Al-Kaminah fi A'yanil Mi'ah Ats-Tsaminah. Waftaraqan nasu fihi. Manusia ikhtilaf tentang Ibnu Taimiyah ini. Syi'an, banyak kelompok. Tak sepakat mereka tentang pemikiran beliau. Faminhum man nasabahu ila tajsim. Ada di antara mereka yang menisbatkan Ibnu Taimiyah kepada tajsim. Menjisimkan Tuhan, menfisikkan Tuhan. Bermata, bertangan, berbetis, di atas, turun ke bawah. Itu kan sifat jisim itu. Dari mana mereka mengambil kesimpulan itu? Lima dzukira fil aqidatil hamawiyah. Berdasarkan beberapa teks yang mereka dapatkan dalam kitab Aqidah Hamawiyah wal Wasitiyah, dalam Aqidah Wasitiyah wa ghairihima, dan dalam referensi kitab-kitab Ibnu Taimiyah yang lain. Ka qaulihi, seperti ucapannya, innal yada, tangan, wal qadam, kaki, wasaq, betis, wal wajha, wajah, sifatun haqiqiyatun lillah. Tangan itu memang betul tangan hakiki punya Allah. Allah bertangan, Allah berkaki, Allah berbetis, Allah berwajah. Itu semua adalah sifatun haqiqiyatun. Memang hakiki, bukan majazi, bukan kiasan. Tidak bisa ditakwil. Memang betul-betul tangan Tuhan, wajah Tuhan, kaki Tuhan, betis Tuhan. Wa annahu mustawin 'alal arsy, bahwa Tuhan itu bersemayam di atas arasy bidzatihi, dengan zatnya. Nah, sebelah kiri saya mau mengkomparasi bagaimana Ibnu Taimiyah yang kemudian turun menjadi Wahabiyah, yang sekarang turun menjadi Salafiyah. Bagaimana pula kita ahli sunnah wal jamaah? Al-Imamun Nawawi, kata Imam Nawawi,
hadzal hadis min ahaditsis sifat. Hadis-hadis yang tentang tangan, betis, kaki, muka, wajah, ini adalah hadis sifat. Wa fiha madhhabani, hanya ada dua mazhab memahami hadis sifat ini. Taqaddama dzikruhuma marratin, sudah kusebutkan beberapa kali kata Imam Nawawi dalam Kitabil Iman. Ahaduhuma, yang pertama, al-imanu bihi min ghairi khawdin fi ma'nah. Beriman saja tentang wajah, tangan, betis, kaki, jari, beriman saja tanpa membahas. Ini yang disebut dengan tafwid. Ma'atiqadi, dengan meyakini annallaha ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tak sama dengan makhluk. Wa tanzihihi an simatil makhluqat, mensucikan Allah dari segala sesuatu yang sama dengan makhluk. Wasani, manhaj yang kedua adalah ta'wiluhu, mentakwil. Nah, jelaslah bahwa dalam hal ini Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mentakwil. Imam Qatadah mentakwil. Abu Musa Al-Asy'ari mentakwil. Sayyidina Abdullah bin Abbas mentakwil. Hanya ada dua, tafwid dan takwil, kata Imam Nawawi. Untuk memudahkan mengingat manhaj ahli sunnah wal jamaah, kata Imam Al-Laqani, sudah disusunnya dalam Jawharatut Tauhid, wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu awfawid warammi tanziha. Setiap ada nas Quran atau hadis yang dipahami sebagai tasbih, maka takwilkanlah atau tafwidkanlah kalau mau mensucikan Allah. Hanya ada dua saja, tafwid atau takwil. Udah jelas. Saya mau kita memahami ini dengan jelas. Oke, sekarang di modern, yang di zaman sekarang, saya mau melihat penerapan manhaj ini di zaman sekarang. Sebelah kanan, Ar-Rasulu, Nabi Muhammad SAW, fassara hadha, Nabi menafsirkan ayat ini, ayat yauma yukshafu an saqin, bi annal murada, bahwa maksudnya adalah yauma yaji'ur rabbu yaumal qiyamah. Pada hari itu Tuhan datang pada hari kiamat. Datang Tuhan itu pada hari kiamat. Wa yakshifu lil ummati an saqihi, lalu Tuhan itu menyingkap betisnya. Datang Tuhan, habis itu diangkatnya kain yang menutup betisnya. Al-alamah allati bainahum wa bainahu, itu adalah pertanda antara dia dan manusia. Fa idza kashafa an saqihi, ketika Tuhan menyingkap betisnya, arafuhu, mereka pun mengenal bahwa itulah Tuhan. Tuhan menyingkap betisnya, memang betul-betul hakiki menyingkap betis. Itulah Tuhan. Wa tabi'uhu, dan mereka pun mengikuti Tuhan. Wa in kanatil harbu yuqalu laha, meskipun secara bahasa kalau dalam perang, dalam berkecamuknya perang, itu biasanya dikatakan kushifat an saqin, betis sudah tersingkap. Biasanya kalau sedang perang berkecamuk itu orang Arab mengatakan kushifat an saqin, betis sudah tersingkap. Idza shtaddat, kalau perang sedang gencar jemput kamu. Lakin hadza ma'na ma'rufun lughawiyun. Hadza ma'na, ini adalah makna secara bahasa. Qalahu ahlul lughati, yang diucapkan oleh ahli bahasa. Walakin, akan tetapi fil ayah, dalam ayat ini, dalam ayat yauma yukshafu an saqin, yambaghi an yufassar, mesti ditafsirkan bima jaa fil haditsis syarif, sesuai dengan yang ada dalam hadis, wa huwa kashfur rabbi an saqihi, Tuhan menyingkap betisnya. Coba tengok,
Saya ulang balik. Abdullah bin Abbas mengatakan maknanya adalah huru hara hari kiamat. Qatadah mengatakan maknanya huru hara hari kiamat. Lalu kemudian Abdullah bin Abbas, Qatadah, Abu Musa al-Ash'ari mengatakan maknanya huru hara hari kiamat. Tapi kata Ibnu Bas maknanya adalah Tuhan menyingkap betisnya. Udah jelas kan? Isbat, di isbatnya bahwa Tuhan menyingkap betis. Nah, setelah diisbat, ditafwid. Diisbat dulu, baru ditafwid. Wahadhihi, dan ini minas sifat, termasuk sifat allati taliqu billah. Betis, tapi yang hanya layak bagi Allah. La yushabihu fiha khalqahu. Tidak sama dengan makhluk. Kasairis sifat. Sama juga dengan yang lain. Dia punya tangan hakiki, tapi tangannya tak sama dengan makhluk. Bil qadam, dia punya kaki hakiki, tapi kakinya tak sama dengan makhluk. Bil aini, dia punya mata hakiki, tapi matanya tak sama dengan makhluk. Kok begitu? Begitulah manhaj mereka memahami. Begitulah cara mereka memahami. Nah, sekarang kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir. Yang sebelah kanan Ibnu Bas, yang sebelah kiri Ibnu Katsir. Apa kata Ibnu Katsir? Wa qad qala Abdullah bin al-Mubarak an Usamah bin Zaid an Ikrimah an Ibnu Abbas yauma yukshafu an saqin wa yaumu karbin wa shiddatin. Rawahu Ibnu Jarir dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Haddatsana Ibnu Humaid haddatsana Mahran an Sufyan anil Mughirah an Ibrahim an Ibnu Mas'ud an Ibnu Abbas. Ragu Ibnu Jarir, apakah Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas? Yauma yukshafu an saqin an amrin azim, suatu perkara yang besar. Sebagaimana diungkapkan dalam syair wa qamatil harbu bina an saqin. Sudah terjadi peperangan yang dahsyat di antara kami sampai betis tersingkap. Wa qala Ibnu Abi Najih an Mujahid, Mujahid murid Ibnu Abbas. Kata dia maknanya yauma yukshafu an saqin syiddatul amri. Wa qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, hiya awwalu sa'atin takunu fi yaumil qiyamati. Semuanya mentakwil. Salaf mentakwil. Tidak ada salaf yang mengisbat. Mengisbat hakiki tak ada. Semuanya mentakwil. Lalu kemudian apa kata Ibnu Asakir? Yang merah. Fa innahum bihamdillah, alhamdulillah, mereka ini laisu mu'tazilatan. Mereka bukan mu'tazilah, mereka ahlus sunnah wal jamaah. Mereka yang mentakwil bahwa makna betis tersingkap itu artinya adalah peristiwa yang dahsyat, huru hara, itu mereka bukan mu'tazilah. Wala nufatan li sifatillah. Mereka bukan orang yang menafikan sifat Allah. Mereka bukan mu'attilah. Lakinnahum yuthbituna lahu subhanahu ma athbatahu li nafsihi minas sifat wa yasifunahu bima tasafa bihi fi muhkamil ayat wa bima wasafahu bihi nabiyyuhu sallallahu alaihi wasallam fi sahihir riwayat wa yunazzihunahu an simatin naqsi wal afat. Fa idza wajadu man yaqulu bitajsim, kalau mereka menemukan ada orang yang mentajsimkan, memfisikkan Allah, awit takyif, atau dia sebutkan begini maknanya, minal mujassimati, dari kelompok mujassimah, wal musyabbihati, dan orang menyamakan Allah dengan makhluk, wala qauman yasifuhu bi sifatil muhdatsat minal qailina bil hudud wal jihah, fahina idzin yaslukuna tariqat ta'wil. Kalau mereka berhadapan dengan orang yang memfisikkan Tuhan, mereka yang mengatakan Tuhan itu punya batas,
punya arah, maka mereka untuk melawannya mentakwil. Wa yusbituna tanzihahu biawdahid dalil. Mereka mengisbat kesucian Allah itu dengan dalil yang jelas. Wa yubalighuna fi isbatit taqdis lahu wa tanzih. Mereka ahlu sunnah wal jamaah ini adalah orang-orang yang amat sangat kokoh dalam mensucikan Allah dari tajsim. Khaufan min wuqu'i man la ya'lam fi zulmit tashbih. Khawatir orang awam terjerumus dalam gelapnya alam tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Begitu kata Imam Ibnu Asakir dalam Tabyin Kadzib al-Muftari fima nusiba ilal Asy'ari. Kitab ini membela akidah Asy'ari dari tuduhan-tuduhan bahwa mereka ini menuduh yang mentakwil ini, kata dia, mu'attil. Kalian mentakwil wahai Asy'ari, berarti kalian sudah meniadakan sifat itu karena ta'til. Maka dibantah oleh Ibnu Asakir. Menarik apa yang disampaikan oleh Syekh Ali Jum'ah, ulama Mesir, guru besar, ahli usul fiqih, ahli aqidah, ahli hadis. Kata beliau, yauma yukshafu an saqin, itu adalah at-tarkibat, susunan kalimat. At-ta'birat, ungkapan, cara mengungkapkan sesuatu. Tapi yang dimaksud bukan secara fisik, tapi makna yang tersembunyi. Makna kinayah, makna kiasan. Beliau mengutip pendapat Imam Mujahid bahwa maksud yauma yukshafu an saqin, yang betis tersingkap di situ adalah maksudnya adalah syiddah, zaman sulit, huru hara. Faqamatil harbu ala saqi, peperangan itu telah terjadi di atas betis, maksudnya amat sangat. La yufhamul jawarih, kata Syekh Ali Jum'ah, tidak bisa dipahami bahwa ini betis yang tersingkap, bukan itu maksudnya. At-ta'biru mawjudun fi kulli lughatin, bahwa ungkapan itu selalu ada dalam setiap bahasa. Setiap bahasa pasti ada ungkapan, tapi yang dimaksud bukan kata itu secara tekstual, bukan itu maksudnya. Yang dimaksud adalah makna dari kalimat itu. Namanya at-tarakib al-lughawiyah. Itu versi Syekh Ali Jum'ah. Nah, sekarang sebelah kanan ini kata Taimi, Wahabi, Salafi. Saya ambil dari Islam Web. Islam Web ini web mereka. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Huna, ini kata dia, bayanun, penjelasan, li ba'dhi ma yakunu yaumal qiyamah, terjadinya pada hari kiamat. Wa anna Allah subhanahu yakshifu an saqihi, pada waktu itu Allah menyingkap betisnya. Wa anna Allah, bahwa Allah yakshifu an saqihi, Allah menyingkap betisnya, disingkapnya betisnya begini. Fayasjudu lahu al-mu'minun, semua orang beriman bersujud, wala yastati'u dzalikal munafiqun, orang munafik tak bisa bersujud. Wa fi hadhil ayati, dalam ayat ini, isbatun li sifatis sak. Ini dia. Ayat ini mengisbat ada satu sifat namanya sifat sak. Sifat betis, bahwa Allah itu punya betis. Ka ghairiha minas sifat, seperti sifat yang lain. Pokoknya dia punya betis. Macam mana betisnya? Allati taliqu bijalalihi. Dia punya betis, tapi betis yang layak dengan kemuliaannya, bukan macam betis kita. Nu'minu biha lafzan wa ma'nan, kita beriman secara lafaz dan makna.
wa nufawwidu kaifiyataha ilallah. Tapi kaifnya kita serahkan pada Allah. Nah, inilah yang disebut dengan mereka berlindung di balik balkafah. Balkafah itu bila kaif. Tuhan punya mata bila kaif. Tuhan punya tangan bila kaif. Diisbatnya dulu. Setelah diisbatnya, kata dia isbat hakiki. Oh, kalau begitu kalian menyamakan dengan Allah. Bila kaif, kata dia. Berlindung di balik kaif. Berlindung di balik kafah. Bagaimana sikap mereka dengan sahabat Nabi yang mentakwil? Sahabat Nabi kan mentakwil. Abdullah bin Abbas mentakwil. Coba tengok baik-baik. Wa amma ma warada an ibni Abbasin. Adapun riwayat dari Ibnu Abbas. Annahu fassara, bahwa Ibnu Abbas mentafsirkan. Kashfas saqi, tersingkapnya betis, bimakna syiddatil amri. Betis yang tersingkap artinya adalah perkara yang sangat sulit, huru hara. Apa kata Islam Web? Fahuwa mu'aridun. Maka tafsir Ibnu Abbas ini bertentangan. Ibnu Abbas saja ditolak. Apalagi, jangan heran. Ibnu Abbas mu'aridun bima sabata an ibni Mas'ud anna rabbana yakshifu an saqihi. Oh, Tuhan menyingkap betisnya, kata. Apa kata dia lagi? Bal mardudun, mardud kata dia. Tafsir Ibnu Abbas itu mardud. Bitafsiri Rasulillah. Dilaganya pula Abdullah bin Abbas dengan Nabi. Ini Abdullah bin Abbas, ini Nabi. Mau ikut Nabi apa ikut Abdullah bin Abbas? Bitafsiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan penafsiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya cuma mau menunjukkan supaya kita jangan terkejut nanti. Jadi jangan heran kalau mereka mengatakan Ustadz Anu dhalun mudil, Ustadz Anu mubtadi, Ustadz Anu Perti, Muhammadiyah, NU. Sedang Ibnu Abbas saja dikatakannya mu'arid wa mardud. Mardud. Memang luar biasa kelompok ini. Makanya saya memilih untuk beberapa pertemuan awal-awal ini kita pilih yang akidahnya dulu. Kalau fikih itu biasalah perbedaan dalam mazhab. Udah jelas. Saya sudah jelaskan dari mulai usulnya sampai kemudian penerapannya di zaman sekarang. Usulnya di Taimi, lalu kemudian turunannya ke sekarang. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah? Saya ambil dari Al-Azhar. Bagaimana kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah menyikapi ini? Fil bidayati la budda minat ta'kidi ala anna al-awwama ghairul mutakhassisina fi ilmi al-aqidah. Bahwa jangan membuka masalah ini kepada orang awam. Yang jadi masalah, kita tidak membuka masalah ini pada orang awam. Tapi mereka kalau buka pengajian di masjid, pertanyaan yang pertama, aina Allah? Langsung nunjuk ke atas, Allah fis sama. Jadi tak bisa tak kita buka. Karena kita, posisi kita adalah menjawab isu. Kita tidak membuka isu, kita menjawab. Tapi kalau kita membuka, kita nggak mau. Begitu pesan guru-guru kita. Laisa min sya'nihim ad-dukhul fi tafasil hadhihi al-masail al-mutakhassisah fi ilmi al-aqidah atau usul din. Wa yaktafi minhum bil itsbat al-ijmali li kulli kamalin lillah wan nafi al-ijmali li kulli naqsin 'anillah kama la yajuzu itharata al-qadaya al-aqadiyah amam al-awam hatta la yaqa'u fi syubuhat. Ini pesan ulama-ulama kita dari Al-Azhar, jangan membuka. Tapi kita wajib membantah. Karena perbuatan mereka ini mungkar. Wa qad ajma'a ahlus sunnati wal jamaah minas salaf wal khalaf anna Allah ta'ala yajibu lahu kullu kamalin wa jalalin wa jamalin yaliqu bi dzatihi. Ila akhirih.
Ini ini sezaman Syekh Ali As-Sabuni dengan Ibnu Baz. Apa kata Syekh Ali As-Sabuni? Amma ma yatakhayyaluhu ba'dul jahalati. Adapun yang diimajinasikan oleh sebagian orang jahil min ad'iya, dari orang-orang yang mengaku-ngaku berilmu al-yaum, hari ini, alladzina yusawwiruna Allah bisuratin gharibatin ajibatin. Mereka menggambarkan Allah itu dengan gambaran yang gharib, yang aneh. Tuhan punya tangan, dua-duanya kanan, apa-apalah kata mereka. Wa yaj'aluna Allah ta'ala ka'annahu jismun. Mereka jadikan Allah itu seperti fisik murakkabun, fisik yang tersusun, min a'dha, ada anggota tubuhnya. Ada matanya, ain, ada tangannya, ada kakinya, ada betisnya, wahawas, ada panca inderanya. Lahu wajhun, dia punya wajah. Dari mana mereka mengambil isbat ini? Kullu syai'in halikun illa wajhah, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal. Memang betul-betul wajah kata mereka. Wa yadan bal yadahu mabsutatan wa ainan wa lahu saq yauma yukshafu an saqin wa asabi', Tuhan punya jari jemari. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Mereka pahami semua ayat dan hadis ini secara tekstual dan hakiki. Wa huwa yamshi wa yanzil wa yuharwil. Tuhan berjalan, Tuhan turun, Tuhan lari, Tuhan berlari. Mereka pahami dari hadis, in atani yamshi ataituhu harwalah. Kalau hambaku itu datang kepadaku berjalan, ku datangi dia berlari. Wa yaquluna fi taqriri hadhihi sifati anna Allah yajlis. Mereka mengatakan Allah itu duduk, kama yajlisul wahidu ala sarir, sebagaimana satu orang duduk di atas sarir. Wa yanzilu kama yanzilu ahaduna, dan mereka mengatakan Tuhan itu turun dari atas ke bawah. Kata Syekh Ali Sabuni, wa fahadha wal iyadhu billah ainud dhalalah. Ini kata Syekh Ali Sabuni, inilah inti daripada kesesatan. Li'annahu shibhun wa jismun. Karena ini adalah orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk dan memfisikkan Allah. Wa huwa kaman farra min hufratin saghiratin liyaqa'a fi hawwatin amiqatin yatahattamu fiha wa yahwi fiha ila makanin sahiqa. Sama seperti orang yang lari dari satu lubang kecil malah terjerumus pada lubang yang sangat besar. Apa komentar Ibnu Baz terhadap Syekh Ali As-Sabuni? Innal akh As-Sabuni hadahu Allah, semoga Allah memberinya hidayah, kata dia pula. Kata dia, mudah-mudahan Syekh Ali As-Sabuni dikasih hidayah, kata dia. Qad jama'a fi hadzal kalami haqqan wa batilan ya'lamuhu kullu sahibi sunnatin. Wa ilaika ayyuhal qari'ul mu'min at-tafsil. Amma al-wajhu wal yadani wal 'ainani was saq wal asabi' faqad thabatat fi an-nususi min al-kitabi was sunnati as-sahihah. Wa qala biha ahlus sunnati wal jamaah wa athbatuha lillahi 'ala al-wajhi al-la'iq bihi. Wa hakadha an-nuzul wal harwalah ja'at bihal ahaditsus sahihah wa nataqa bihar rasul wa athbataha li rabbih 'ala al-wajhi al-la'iq bihi subhanahu min ghairi musyabahatin li khalqi wa la yu'lam kayfiyatu hadhihi as-sifat illa huwa fa inkarus Sabuni, dikatakannya Syekh Sabuni mengingkari. Kalau Syekh Sabuni mengingkari, itu berarti sama dengan mengkafirkan Syekh Sabuni, karena mengingkari ayat itu kafir. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fa inkarus Sabuni hadhihi sifati ingkarun 'ala nabi, berarti dia mengingkari nabi. Bal ingkarun 'ala Allah, berarti mengingkari Allah. Li'annahu subhanahu, karena Allah dzakara ba'daha fi kitabihil aziz wa awhal ba'da al-akhar li nabiyhi fa innahu sallallahu alaihi wasallam la yantiqu 'anil hawa wa innama yukhbiru 'anillah bima auha ilaih. Fas-Sabuni hadahu Allah.
taratan yaqulu innahu yaltazimu bimadhhabi ahli sunnah wa taratan yantaqiduhu wa yukhalifu fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa nas'alullaha lana wa lahul hidayah war ruju'a ilal haq. Syekh Sobuni, ahli tafsir, ulama ahli sunnah wal jamaah, begitulah mereka menghantamnya. Apalagi lah kita. Jadi saya mengumpulkan teks ini supaya kita paham hakikat siapa yang sedang kita hadapi ini. Supaya kita setelah kita pahami, begitulah mereka memahami ayat mutasyabihat, begitulah serangan mereka sampai Syekh Sobuni di zaman modern, Abdullah bin Abbas pun mereka katakan mardud. Maka apa kata ulama ahli sunnah wal jamaah? Saya tutup dengan pernyataan ulama Al-Azhar. Amma an qadiyatil idafat ila Allah ma yusamma bis sifatil khabariyah ka idafatil yadi wal ain wal wajhi wan nuzuli wa ghairi dhalika mimma warada fil Qur'ani was sunnati fa ahlus sunnati wal jamaati ya'taqiduna anna hadhihi al alfaz allati waradat fil Qur'an was sunnati min dhikril yadi wal aini wan nuzuli wa nahwi dhalika tu'addu min qabilil mutasyabih. Ini semua adalah mutasyabihat dan kita dilarang untuk mengikut mutasyabihat, maka kita ikut muhkamat. Apa muhkamatnya? Walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un. Kesimpulannya, khulasatul qaul, kita ikut dua saja kalau mau selamat. Yang pertama, tafwid, serahkan pada Allah. Yang kedua, kita takwil. Dan malam ini yauma yukshafu an saqin, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani lebih condong kepada takwil. Itulah yang dapat saya sampaikan dari beberapa bahan yang saya kumpulkan. Mohon maaf atas segala kesilapan. Terima kasih segala perhatian. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Saya kembalikan kepada Buya Al-Nafdinar. Wallahu a'lam bishawab.